Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa la umurid darin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى إلى يوم الدين آمين. أما بعد قال المؤلف والشاعر رحمه الله جل ونفعنا بعلوم ما في الدارين آمين 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 بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saya di sini berbagi ilmu nahwu tentang definisi kalam. Kitabnya namanya Matan Al-Ajurmiyah, dipandu dengan kitab syarahnya yang ringkas sekali, dikenal dengan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Jadi penjelasan yang sangat ringkas. Kitab aslinya karya
Kitab matannya karya Syekh Hasan Haji Al-Maghribi ya, Maroko. Terus penjelasannya karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ing ngawiti ngaji sapa ingsun. Sun kitab aran Matan Al-Ajurmiyah lan Syarah Mukhtasar Jiddan Alamat Nil Ajurmiyah. Sun kawiti kelawan nyebut asmane pangeran, kelawan nyebut pangeran, asmane pangeran kang terkenal kelawan aran Allah. Sifate Ar-Rahmani kang paring rahmat kang gede-gede, Ar-Rahimi tur kang paring rahmat kang cilik-cilik. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemberi rahmat yang besar-besar, Ar-Rahimi juga yang Maha Pemberi rahmat yang kecil-kecil. Rahmat besar misalnya ya iman. Nah, meningkatnya iman namanya rahmat kecil. Jadi makanya karena Allah Ta'ala itu ahlinya memberi rahmat besar dan kecil, diminta semua. Babul kalami utawi iki iku bicara tentang definisi kalam, batasan makna kalam. Jadi ini adalah bahasan yang membahas tentang kalam. Kalam dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna, kalimat lengkap. Jadi perfect sentence, complete sentence dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Bahasa Arabnya kalam. Nah, kalam saja menurut logat ya ucapan dipaham maupun tidak. Ya, namanya kalam. Tapi kalam ini yang dibahas ada kalam salah istilah atau terminologi. Kalam yang diperlakukan di kalangan nuhah atau nahwiyun, para pakar tata kalimat Arab, Arabic syntax bahasa Inggris. Al kalamu utawi kang aran kalam, huwa ya kalam iku alatu lafal ya, lafal atau perkataan, ucapan, bukan tulisan. Sifate al-murakabu kang kasusun. Jadi lafal atau ucapan itu tidak sendirian, tapi sudah digabungkan atau dirangkai, disusun lebih dari satu. Kalau disusun namanya harus lebih dari satu perkataan. Sifatnya lagi al-mufidu tur kang awe makna, awe pengertian, awe faidah. Awe faidah bil wati. Ada yang menafsirkan bil wati artinya dengan disengaja. Tapi ada yang nanti yang lain menafsirkan bilwati dengan jadi pengertian yang sesuai dengan yang
berlaku dalam bahasa Arab. Jadi ada beragam pendapat ulama nahwu. Jadi al-kalamu adapun kalam, huwa ya kalam, yaitu al-lafdul lafal, sifatnya al-murakkabu yang tersusun, berarti lafal yang sudah lebih dari satu. Sifatnya lagi al-mufidu yang mampu memberikan pengertian secara lengkap bil wad'i sesuai dengan disengaja atau sesuai dengan makna-makna yang dikandung oleh lafal-lafal bahasa Arab. Nah, sekarang syarahnya itu tadi matanya, teks asli. Sekarang komentar, uraian, penjelasan terhadap. Jadi tadi kalam itu harus berupa lafal, ucapan yang tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, yakni disusun. Al-mufidu juga sanggup memberikan pengertian yang sempurna. Dan lagi harus pengucapannya tadi disengaja. Atau harus sesuai dengan makna-makna yang dikandung oleh kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi wad'i al-arabi. Sesuai dengan lafal-lafal yang diciptakan oleh bangsa Arab. Jadi sesuai dengan bahasa Arab. Yakni ngarepake sapa mbayai musannaf, penulis teks aslinya mbayai as-Sandati rahimahullah taala. Ngarepno anal kalam ing satemene sing diarani kalam. Definisine kalam, takrife kalam, tahdite kalam. Indanafina yang berlaku sing ya, menurut para ahli nahwu. Wa ya kalam iku lafdu ucapan. Ila akhiri tumeka akhir maring akhire dawe mbayai musannaf atau muallif. Jadi ya ila akhiri maksudnya al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Walabdu, kemudian definisi lafaz. Jadi, yakni yai musannif penulis, editor, menghendaki dengan perkataan beliau al-kalamu walabdul murakkabul mufidu bil wad'i tadi, annal kalama, menurut beliau ini yang dimaksud bukan kalam sembarang kalam, tapi kalam yang berlaku di lingkungan para ahli nahwu, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan wadhu. Itulah syarat-syaratnya menyusun kalam. Sekarang lafaz sendiri diberi definisi. Walabdu mengkaitawi kang aran lafal, huwa ya lafal, iku asyatu suara, sifati al-mustamilu kang mengandung, memuat, mengku ala batil huruf yang atas sebagian pira-pira huruf, sifati al-hijayat kang bangsa ejaan. Jadi alif batak itu sampai ya. Contohnya kajaidin utawi contohnya ku kajaidin. Kaya lafaz zaitun. Fa'inau karena sesungguhnya lafaz zaitun adalah sautun. Suara. Kajaidin kaya lafaz zaitun. Fa'inau mongko satemene lafaz zaitun iku sautun suara. Suara sifat istamala kang mengandung kang mengku ala zai ngatasi huruf ya. Wal ya ilan huruf ya wa talilan huruf dal. Jadi lafal itu harus suara yang mengandung huruf-huruf ejaan Arab atau al-huruful hijaiyah. Nah, huruf itu suara yang dibentuk oleh alat-alat ucap, makhraj huruf. Fa'ilam yastamil mengkalamun ora mengku apa suara ora mengku ala batil hurufi ing atase sebagian pira-pira huruf hijaiyah, huruf ejaan Arab, kaso contone ya kaso titubli kaya suarane
kendang ya atau beduk atau tambur ya balai sama. Karena dol dang nah itu nggak ada alipe, nggak ada bae, nggak ada huruf bicara lah. Ya balai sama. Mongko ora diarani apa suarane kayak suarane kendang atau beduk, ora diarani labdon ing aran lafal. Jadi apabila suara itu tidak memuat ya, sebagian daripada huruf-huruf ejaan Arab atau al-huruful hijaiyah, contohnya seperti suaranya tambur atau beduk atau kendang, maka dia tidak bisa disebut lafal. Nah, otomatis tidak bisa kalam karena lafal aja belum bisa memenuhi syarat lafal. Wakara jamang kedobo bilabdu ya, kelawan ketentuan al-labdu. Apa ma barang kana kang ana apa mana kumufidan. Aweh faedah atau memberikan pengertian. Tapi walam yakun lan ora ana apa ma, ora ana iku labdon berupa ucapan. Contohnya piye kal isyarati kaya bahasa isyarat. Wal kitabati lan tulisan ya seperti yang saya baca ini. Ini bukan kalam. Ya khot, tulisan. Wal ukadi dan ya lipatan tangan ya biasa dipakai oleh bangsa Arab. Kalau lipatan jari jemari ya maksud saya. Jadi kalau orang Jawa tekuannya driji. Nah, orang Arab mungkin untuk mengisyaratkan bilangan berapa no. Nah, ini jari jemarinya ditekuk gini. Nah, ini bisa dipahami oleh orang lain, tapi bukan suara. Maka, nah ini termasuk yang bukan lafal. Wanusabi kan, sesuatu yang berbentuk bangunan, ya menantap di bumi, misalnya mihrab ya, tempatnya imam. Orang tahu bahwa itu arah kiblat, bisa dipahami. Tapi kan bukan suara. Maka ini kalau itu sama, maka seluruhnya isyarat, bahasa isyarat, tulisan, ya, tekuan atau lipatan jari jemari dan sesuatu yang ditancapkan di tanah dan bisa dipahami. Namanya nusab, beberapa barang yang dipancang. Wala tu sama maka tidak dinamakan. Wala tu sama kau ora diarani apa kabeh. Ora diarani kalaman ing kalam ngono iku intan nukati miturut para ahli nahwu. Jadi fakara jamaka diperkecualikan bilabdu dengan ucapan al-kalamu wal labdu tadi. Apa makana mufidan, yaitu sesuatu yang bisa memberikan pengertian lengkap. Walam yakun labdon, hanya saja sesuatu tadi tidak berupa ucapan ya. Contohnya kal isyarat seperti bahasa isyarat, wal kitabah dan tulisan, wal uqad dan tekuan jari jemari, beberapa jari jemari, wanusobi dan pancangan barang-barang yang ditancap di tanah bangunan. Seperti itu tadi tempatnya imam sholat, itu menunjukkan arah kiblat. Maka maka kesemuanya contoh-contoh tadi tidak bisa disebut kalaman dengan sebutan kalimat sempurna. Walaupun pengertiannya sempurna, tapi bukan berupa ucapan. Yang demikian itu intanukati menurut para ahli nahwu. Jadi nahwu bentuk jamaknya lafaz nahwiyun. Nahwiyun seorang pakar nahwu. Kalau nukhatun para ahli nahwu namanya jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk asalnya. Lain dengan nahwiyun atau nahwiyin namanya jamak mudzakkar salim. Ya, dari lafaz nahwi tambah ya nun atau tambah wawu nun. Nahwiyuna atau nahwiyina. Nah, sekarang membahas definisi murakab ya. Wal murakabu lan utawi sing jarane tersusun, pengertian tersusun. Iku malafal
turkiba yang disusun atau tarokaba yang disusun apa mah tersusun min kalimat ini. Jadi minimal sebutan tersusun itu harus ada 2 lafal, 2 kata, kalimat. Bahasa Arabnya kalimat, kalau bahasa Indonesia kata. Kalau bahasa Arabnya kalimat atau kalam atau jumlah, maka dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Baca mongko kalelu akeh, jadi minimal 2 kata, 2 kalimat atau lebih. Kakoma zaitun utawi contone iku kaya lafat koma zaitun. Wa zaitun qaimun lan lafat zaitun qaimun. Jadi koma zaitun itu kata kerja plus pelaku. Koma namanya fi'il madhi, past tense verb. Dalam bahasa Inggrisnya past tense verb. Kata kerja bentuk lampau. Koma telah berdiri. Siapa? Zaitun. Koma wis ngatur sapa zaitun ya. Ini namanya dalam bahasa Indonesia disebut kalimat verbal. Jadi kalimat yang tersusun dari kata kerja plus pelaku. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau yaitu jumlah fi'liyah itu bahasa Arabnya bahasa Indonesia kalimat verbal. Verbal sentence dalam bahasa Inggris. Verbal sentence. Jadi kalimat yang bersifat kata kerja, yaitu kata kerja baru pelaku. Wa zaitun, ya. Wa zaitun qaimun lan lafaz zaitun kan. Jadi koma telah berdiri siapa zaitun jahit. Kata kerja plus pelaku, rumusnya. Yang kedua, yaitu pokok kalimat plus predikat atau khobar, mubtada plus khobar. Wa zaitun qaimun maknane zaitun itu qaimun wong sing ngadeg. Wa zaitun adapun zait adalah qaimun, orang yang berdiri. Nah, ini kedua-duanya kalimat isim, noun, kata benda. Dalam bahasa Inggris noun. Dalam bahasa Indonesia kata benda, dalam bahasa Arab isim. Ya. Qaimun ya isim ya. Zaitun ya isim. Namanya jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang disusun terdiri dari kalimat isim keduanya susunannya. Jadi nominal sentence. Nominal sentence. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia disebut kalimat nominal. Keduanya itu contoh kalam, ya. Dan keduanya itu ya yang disebut murokab. Koma satu lafal, zaitun satu lafal, zaitun satu lafal, qaimun satu lafal. Ini namanya murokab. Jadi lafalnya harus dan harus diucapkan, bukan yang ditulis di kitab ini. Ini namanya kitabah, tulisan. Ketika diucapkan itu namanya kalam. Sekarang diurai, ya. Diurai. Wal misal utai contoh. Contoh sifatnya al-awalu kang awal iku fi'lun. Terdiri dari kata kerja, verb. Bahasa Inggrisnya verb, bahasa Indonesianya kata kerja, bahasa Arabnya fi'il. Wa fa'ilun dan pelaku. Jadi subjek kata kerja plus pelaku, subjek, pelaku, fa'il. Nah, sekarang kaidahnya, nah ini yang dipelajari ilmu nahwu, kaidahnya. Wa kullu fa'ilin marfu. Ini kaidah ini. Jadi wa kullu fa'ilin lan utawi saben-saben kata sing menduduki fungsi atau status atau posisi atau peranan jadi fa'il, ya, pelaku adalah marfu'un, dibaca rafa. Rafa itu adalah sebuah perubahan akhir kata, i'rab namanya. Perubahan akhir kata disebabkan karena fungsinya, namanya i'rab. Jadi perubahan. Zaitun jadi zaitan, jadi zaitin. Nah, itu namanya i'rab, perubahan. Nah, yang namanya rafa itu yaitu perubahan akhir kata
yang ditandai dengan tanda asli dhamma dan tanda-tanda yang lain sebagai penggantinya, naibnya. Jadi tanda asli nanti dhamma, makanya bacanya ya harus kalau jadi fa'il seperti tadi koma, yaitun tidak boleh dibaca yaitan, yaitin karena jadi fa'il. Jadi wa kullu fa'ilin marfu. Setiap fa'il harus dibaca rafa. Nah, rafa ditandai tanda asli doma karena lafaz yaitun isim mufrad. Maka tandanya pakai doma. Ya, jadi gak mesti kalau rafa pakai doma, kadang ada pakai wawu. Jadi dalam nanti kalau sudah mengenal al-asma al-khamsah, nah, akun, amun, kudu, nah, akun, nah ini nanti pakai huruf, tandanya bukan pakai doma, rafa, wawu, atau isim tasnya pakai alif. Ya. Nah ini masih pertama, nggak boleh ngelantur ke sana, nanti bingung. Jadi koma, ya zaitun itu isim mufrad namanya, kata tunggal. Kalau jahit dua, namanya isim tasnya jahit dua. Jahit banyak, namanya isim jamak. Zaituna misalnya. Kemudian yang kedua, ya, wal misal ulang contoh asani sifate, asani kang kaping pindho, iku mutadaun. Jadi lafaz yang kedua itu, contoh yang kedua zaitun qaimun itu terdiri dari pertama ya, mutada wa khobarun lan khobar. Tapi ada pokok kalimat plus predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya mutada, predikat, khobar, berita. Namanya jumlah ismiyah karena kedua-duanya mutada ya kalimat isim. Khobar, nah khobar ini ketepatan kalimat isim. Sekarang kaidahnya wa kullu mubtada'in lan utawi saben-saben mutada iku marfu'un. Dibaca rafa bil ibtida'i dengan amil maknawi ibtida ya, jadi depan itulah amil maknawi. Ya. Jadi permulaan ya, kalimat. Kemudian yang khobar bagaimana menurut kaidah dengan wa kullu khobarin lan utawi saben-saben khobar iku marfu'un. Dibaca rafa. Sing ngerapakan siapa? Bil mutadai dengan mutada. Yang menyebabkan lafaz qaimun dibaca doma itu rafa. Domaten qaimun. Ya, lafaz zaitun itu. Nah, kalau zaitun yang ngerapakan siapa? Yang ngerapakan ya jadi depan itu. Jadi permulaan kalimat. Jadi itu yang menjadikan dia dibaca zaitun, tidak zaitan, tidak zaitin. Baca rafa dengan tanda asli karena isim mufrad. Qaimun juga isim mufrad. Ya. Itu orang yang berdiri, orangnya satu. Wa kharaja lah. Sekarang ada perkecualian. Ada lafal yang sudah lebih dari satu. Nah. Oh tidak ya, ini begini. Wa kharaja lan kejopo artinya tidak bisa dianggap bil murakabi dengan bil murakabu dengan ketentuan tadi al kalamu wal labdul murakabu ya. Jadi tidak bisa masuk murakab bil murakabu. Ada bi kok murakab? Ya enggak apa-apa. Karena ini kutipan saja. Namanya i'rabnya hikayah. Menceritakan tentang definisi di atas itu tadi. Ketika di atas ketika itu dibaca murakabu ya, sekarang dibaca murakabu. Walaupun bil murakabi ya boleh. Wakala jalan kecoba bil murakabu kelawan ketentuan murakab. Jadi lafaz harus murakab. Apa al-mufradu lafaz sing ijen. Satu lafaz berarti bukan murakab. Bukan murakab ya bukan kalam. Apa al-mufradu lafaz sing ijen. Kayak zaidin ya. Kayak lafaz zaidun. Zaidun saja enggak dirangkai. Enggak bisa kelebu murakab. Maka otomatis tidak bisa disebut kalam.
Ya pala yukalu mongko ora diarani lau kedua ora oleh tiga nyebut lau kedua lafaz zaitun. Apa kalamun kalam. Artinya maka lafaz zaitun yang belum dirangkai dengan kalimat kata lain dengan perkataan lain maka tidak bisa disebut kalam karena bukan murakkab, belum murakkab. Fala yukalu kalamun aidon ya halimale. Jadi karena tadi bukan lafal ya, tidak bisa disebut ya, tidak bisa masuk kalam. Kalau hanya isyarat, tulisan ya dan seterusnya tadi. Indan mukhati ya menurut para ahli nahwu. Jadi lafaz yang masih satu belum digabung dengan lafaz lain maka tidak bisa disebut murakkab. Padahal syaratnya lafal harus murakkab juga kalau ingin membuat kalam, kalimat sempurna. Sekarang definisinya mufid ya. Wal mufidulan utawi kang aran mufid ya, definisinya mufid iku ma ya. Lafal ucapan apa ada yang bisa memberikan pengertian faedatan dengan pengertian. Jadi pengertian si yaksunu kang bagus kang bagus apa suku tu meneng ala yang ngatasi faedah. Jadi sing meneng siapa minal mutakalimi ya dari sisi ya pembicara sendiri menang nggak perlu nambahi kata-kata lain, kalimat-kalimat yang lain. Ini sudah dinilai oleh siapa saja ya, terutama oleh para ahli nahwu, dinilai sudah bagus wasami dan pendengar. Jadi kedua contoh itu sudah memenuhi kalam koma zaitun dan zaitun qaimun. Waya utai pengertian, jadi harus memberikan pengertian sehingga diamnya pembicara atau orang pertama tunggal mutakalim same ya orang yang mendengarkan atau yang diajak bicara atau orang kedua mukhatab same atau mukhatab orang yang diajak bicara ini sudah paham benar maka dia nggak butuh ditambahi apa-apa lagi sudah paham. Begitu juga mutakalim tanpa menambahi lafaz lagi. Sami sudah mendengar ya, sami atau pendengar sudah paham benar. Paham total. Ya contohnya seperti koma zaitun. Koma zaitun itu pengertiannya bagaimana sih? Atau zaitun qaimun. Kedua lafaz itu memberikan pemberitahuan. Waya utawi pengertian faidah iku ikhbar ya. Publikasi pemberitaan biqiyami Zaidin terhadap berdirinya Zaid. Fa inna samia karena setemene pendengar karena sesungguhnya pendengar atau orang yang diajak bicara idza samia tatkala dia mendengarkan dalika terhadap lafaz koma zaitun atau zaitun qaimun layan tadiru maka dia tidak perlu menanti-nantikan lagi se'en terhadap sesuatu artinya lafal ucapan sifatnya akhara yang lain kang meneh ya tawakafu kang ya bergantung kandek alaihi ing atase se akhar apa tamamul kalam. Jadi dengan ucapan koma zaitun ta zaitun qaimun tanpa ditambahi lafal lagi ya pendengar sudah merasa paham benar tidak membutuhkan untuk tambahan kata-kata yang lain jadi sudah menjadi sempurna pengertiannya. Sampai pendengarnya juga tidak perlu tambahan tidak menanti waya sunulan bagus juga aidon kalimale kayak sampai apa sukutul mutakalim begitu juga pembicara sudah
tanpa menambahi kata-kata lagi, cukup koma zaitun atau zaitun kaimun, maka tidak layak dikatakan diamnya pembicara, begitu juga diamnya pendengar, artinya tanpa minta tambahan itu sudah dinilai bagus. Wa kharaja lan kejaba, artinya tidak termasuk bil mufidu, ya, memenuhi syarat al mufidu, yaitu berpengertian secara lengkap. Apa al murakabu? Ya lafal yang tersusun tapi ghairul mufidi, tapi dia tidak bisa sifatnya ghairul mufidi kang ora iso menehi pengertian secara lengkap. Nakwu gulami yaidin, utawi contohnya itu kayak lafaz gulamu yaidun, pembantu atau ya bahasa Jawa kunonya kalau nerbat di pondok-pondok ya kuno kawan ya kawulo mungkin atau budak atau pembantu. Bahasa sekarang nggak ada budak. Jadi lafaz ini memang ada dua kata, gulam dan zaitun. Tapi walaupun dua, kalau tidak digabung lagi dengan kata-kata lain, maka kata-kata ini tidak bisa memberikan pengertian secara lengkap. Jadi ghairul mufid, belum menunjukkan pengertian yang lengkap. Jadi kecuali ya nanti, tapi syaratnya min ghairi isnadi syai'in, tanpa mengadding ya, menggabungkan lafal syai', artinya lafal lain ilahi kepada lafaz gulamu yaidin. Kalau lafaz gulamu yaidin saja walaupun sudah dua namanya murakab, tapi belum murakab yang menurut ahli nahwu. Contohnya piye? Wa in qoma zaitun lan gulamu yaidun dan ada lafal lain. Sudah tiga kata tapi tidak bisa diarani mufid, tidak bisa dinamakan mufid karena memang dia belum memberikan pengertian secara komplit, ya, secara lengkap. Wa in qoma zaitun dan lafaz in qoma zaitun, artinya in qoma lamun ngadeg sapa zaitun jait. Nah, ini namanya kalimat syarat. Kecuali ditambahi lafaz lain nanti, yaitu jawabnya. Begitu juga lafaz gulamu zaitun, misalnya ditambahi qaimun, nah, baru jadi kalimat sempurna. Kalau gulamu zaitun enggak ada. Gulamu zaitun utawi pembantune atau budaknya Zaid, gulamu zaitun utawi pembantune Zaid iku qaimun, nah baru kalam tambahi qaimun. Begitu juga wa in qoma zaitun, ini karena tanpa ditambahi jawab, ini tidak bisa dipahami. Kecuali tambahi in qoma zaitun. Apa misalnya? Wa akrimhu, maka muliakanlah dia, sambutlah dia atau muliakan dia. Nah itu baru sempurna. Jadi harus ada jawabnya. Tapi ini dibuat contoh yang tidak termasuk apa tadi, tidak masuk mufid yang mengandung pengertian lengkap. Ini tidak termasuk. Ini lafaz sudah murakab tetapi tidak berpengertian lengkap. Contohnya gulamu yaidin dan in qoma zaitun yang belum dirangkai, disandarkan pada kata-kata lain. Kenapa demikian? Fa inna tamamal faidah, karena sesungguhnya kesempurnaan pengertian ya ini apa gimana ini? Kitabnya suai. Di dalam masing-masing lafaz gulamu yaidin dan lafaz in qoma zaitun adalah ya taqabu, bergantung. Bergantung, terpending ya, tidak bisa didapat pengertian yang sempurna.
Ya. Ala dikri jawab syarti ya, kecuali dengan menuturkan jawabnya syarat. Wala yusama karenanya maka masing-masing lafaz gulamu zaitun dan lafaz ingkoma zaitun tidak bisa walau sama kan bisa disebut apa kulun masing-masing minal misalnya ini yang dari kedua contoh itu. Contoh ya gulamu zaitun, yang satu ingkoma zaitun. Tidak bisa disebut kalaman aran kalam. Yang demikian itu indan nukati menurut para ahli nahwu. Wakalu bilwati, wakalu te dawe yang misalnya bilwati, rupane dawe bilwati, iku pasaro. Us memberikan uraian, penjelasan, keterangan, penafsiran. Nafsirna hu ing kata kaulu bilwati sapa batu. Setengah ulama ahli nahwu, setengah ulama nahwu ditafsirnya bil qasdi. Jadi lafaz itu tidak boleh ya tanpa disengaja. Karena menafsirkan bilwat itu dengan kata searti dengan disengaja, fakoroja, maka tidak termasuk bilwati. Apa ghairul maksud? Ya, ucapan yang tanpa sengaja. Contohnya piye? Kakalamin naimi utai contohnya kaya ucapan wong turu. Jadi orang melendur, mengigau. Wasailan orang yang lupa, gak sadar terus berkata, ini tidak bisa disebut kalam menurut sebagian ulama. Balai sama mengkorai bisa diarani, maka masing-masing ya igawan atau ngelendure ngomongnya orang yang tidur atau orang lupa. Nah, orang lupa mungkin ya apa orang ya mungkin apa kesurupan. Nah, pokoknya yang lupa lah, ya ingat di alam tidak sadar lah. Balai sama maka masing-masing ya ucapan orang yang lupa atau orang yang tidur ora diarani kalaman aran kalam intan nukati menurut ya menurut ya itu tadi ya menurut yang menafsirkan bilwati dengan bilqasdi dengan disengaja. Menurut ahli nahwu yang berpendapat bilwati itu tafsirnya adalah dengan sengaja. Wabadum lantai wabadum lan nafsirno sapa setengah ulama mana nahwu. Wabadum lan utai sebagian ulama ahli nahwu iku fasara wis nafsirno sapa sebagian ahli nahwu bil wadi ya. Nafsirno kata bil wadi adalah al kalam wal labdul mulakkabul mufidu bil wadi tadi. Ditafsirna al arabi yaitu memberikan pengertian sesuai dengan pengertian yang diisikan oleh bangsa Arab ke dalam perkataan-perkataan Arab. Jadi mudahnya bahasa sederhananya bilwati diartikannya sesuai dengan bahasa Arab. Pengertian yang diberikan sesuai dengan lafal-lafal bahasa Arab. Karenanya bakaraja maka ora kelebu apa kalamul adami ucapan atau perkataan selain bahasa Arab, ke Turki seperti ya ucapan orang Turki wal barbari dan orang barbar. Malah ya kan Indonesia juga misalnya begitu seperti ucapan bahasa Indonesia. Kamu ya bukan kalam. Kecuali diganti kamu kalau bangsa Arab ya namanya watul Arab ya anta. Kalau laki-laki kalau perempuan anti. Nah itu baru nanti bisa kalam. Ya apalagi sama maka orang diarani apa masing-masing ya ucapan bahasa Turki atau bahasanya orang barbar tidak disebut kalaman bernama kalam. Tapi kalam yang bagaimana? Kalam istilah bukan kalam secara logat. Intan nukati menurut itu istilah yang diberlakukan di tengah-tengah para pakar tata kalimat Arab atau Arabic syntax atau ilmu nahwu. Para pakar nahwu. Nah, sekarang
dicontohkan. Seperti apa sih yang lafal yang bisa disebut kalam, yakni memenuhi 4 hal itu, 4 syarat: lafal, murakkab, mufid, dan waduk. Misalnya mau tahu contohnya lafal ijtama'a kang kumpul fi ing dalem ma'upal kuyutu, beberapa ketentuan, syarat-syarat. Sifat al arba'atu kang papa. Iku koma zaitun wa zaitun qaim. Jadi contohnya lafal yang memenuhi persyaratan 4 tadi membuat kalam harus berupa lafal, murakkab, mufid, waduk. Yang memenuhi 4 kriterium atau 4 persyaratan ini dalam membuat kalimat sempurna atau kalam secara istilah adalah koma yaitu. Nah, jadi minimal kalam itu terdiri dari kata kerja plus pelaku. Wajaitun kaimun atau terdiri dari mubtada plus khobar. Nah, ini yang memenuhi persyaratan dijuluk, diberi titel kalam. Wal misalu, mongko utawi contoh sifatil awalu kang pertama yaitu lafaz koma zaitun iku fi'lun tersusun dari kata kerja fa fa'ilun dan pelaku, wasani lan utawi contoh sing nomor loro iku mubtadaun terdiri dari pokok kalimat, pokok kalimat atau mubtada, wa khobarun dan khobar, khobar atau predikat. Wakulun tay masing-masing minal misaleni saking kedua contoh untuk koma zaitun wa zaitun qaimun iku ladun sudah memenuhi untuk disebut lafal. Murakkabun dia juga memenuhi disebut lafal yang sudah murakkab. Mufidun juga memenuhi persyaratan sebagai mufid. Bil wad'i juga memenuhi syarat wadok bahwa mongko utawi kedua masing-masing dari dua contoh iku kalamun diarani kalam. Tetapi waqalu lan utawi ini waqalu lan utawi dawe bayai adapun perkataan penulis teks asli matan al-jurumiyah bil wad'i yang berupa lafaz bil wad'i iku fasaro wis nafsirna ing lafaz bil wad'i sawabatu. Setengah ulama, sebagian dari ulama nahwu nafsirna bil qasdi dengan ini enggak mengulang Oh sudah, ini sudah selesai ini berarti sudah selesai. Ini ulang, mungkin ini kitab lain terbitan lain. Ini kok halamannya lain tapi isinya sudah tadi. Jadi apa itu sudah semua. Saya kira bakasan kalam kita hari ini saat ini dalam kajian dalam saya berbagi saat ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kalau ada salahnya akan diampuni oleh Allah Ta'ala Subhanahu, dan yang benar itulah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, kedua orang tua kita sekalian, para guru kita sekalian, para siapa saja yang mengambil manfaat pada berbagi saya ini, dan secara umum supaya berberkah, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi seluruh umat Islam kapan dimanapun hingga hari kiamat. Amin. Bisa fatil Fatihah berkat pertolongan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida wa la kulli khali wa ni'mah wa nakhususan ala ni'matil imani wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.